Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Waalaikumsalam, dokter. Nah, sekarang kita sebetulnya saya dapat tentang bagaimana kegawat-dawatan pada bayi dan anak. Nah, ini saya sampaikan yang pertama dulu, apa itu tumbuh kembang pada bayi prematur. Karena bayi-bayi prematur itu kadang dalam penata laksananya sering tidak optimal, sehingga perlu kita ketahui apakah apa aja yang menjadi permasalahan dalam perawatan bayi prematur. Nah, sekarang kita mengetahui bagaimana sih tumbuh kembangnya pada bayi prematur. Nah, tujuan kuliah ini adalah mengerti tentang pemantauan dan pertumbuhan, pemantauan perkembangan pada bayi prematur, mengetahui jadwal screening penglihatan dan pendengarannya, terus mengetahui jadwal imunisasinya, terus mengetahui apa-apa saja yang menjadi morbiditas pada bayi prematur. Ada jadwal screening penglihatan dan pendengaran. Nah, ini sering kita temui pada bayi-bayi prematur itu kita dapatkan kalau penata laksanaannya belum baik atau tidak optimal, kita sering dapatkan dia dalam tumbuh kembangnya terjadi gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran. Ini ilustrasi kasus aja. Umpama ada bayi laki-laki dari G1 fenol A0, 18 tahun. Ibunya usianya hamilnya 35 minggu. Dengan berat badan sekian, terus panjang badan sekian. Lahir tidak langsung menangis. Nah, kita pasti akan berpikiran, oh ini bayinya masuk kategori apa. Pasti ya kita akan bilang, oh ini prematur. Nah, dibandingkan dengan dari G3, bayi laki-laki dari G4 P3A0, umur ibunya 38 tahun. Hamil 40 minggu dengan berat badan yang hampir sama, 1.300, ini yang 2.500. Nah, ini namanya apa? Kalau yang di atas namanya prematur, bayi prematur, yang di bawah namanya intrauterine growth retardasi atau IUGR. Bedanya kalau yang prematur itu usia kehamilannya kurang dari 40 minggu, kalau yang aterem tapi berat badannya kecil atau yang kita sebut dengan IUGR itu berat badannya usia kehamilannya aterem tapi berat badannya kecil, kurang dari 2.500. Jadi patokan pada bayi dengan BBLR itu bayi dengan berat lahir bayi dengan berat lahir rendah itu patokannya 2.500. Di sini juga nanti jadi patokan kapan kita memberikan imunisasi hepatitis B. Saya lanjutkan. Nah, mana yang prematur? Ya, berarti yang prematur adalah yang pertama. Nah, sekarang kita jelaskan mengapa bayi dengan berat badan lahir rendah itu bermasalah. Kalau bayi normal, kelompok bayi baru lahir yang terbukti paling sedikit mempunyai morbiditas dan mortalitas dan kemudiannya tumbuh kembang dengan baik. Itu kalau bayi normal dengan patokan usia gestasi antara 37 sampai 41 minggu dengan berat badan 2.500 sampai 4.000 gram. Jadi kalau dikatakan bayi normal berarti kita harus lihat dua hal, yaitu berat badan dan usia gestasi. Semua mungkin sudah pada tahu. Nah, kalau bayi prematur paling sering pasti paling sering itu bayi dengan berat badannya sangat rendah. Berat badannya lahirnya rendah. Itu berkisar 14-21%. Nah, apa saja sih resikonya? Pasti terjadi gangguan pertumbuhan, gangguan perkembangan, gangguan pendengaran, bahkan terjadi gangguan penglihatan.
Sehingga perlu dilakukan pemantauan terus-menerus. Nah, terminologinya, kalau bayi dengan berat badan lahir rendah itu yang BBL normal, BBL dianggap normal. Berat badan bayinya 2500 kita sebut dengan low birth weight atau berat badan lahir rendah. Tapi ada yang lebih rendah lagi di bawah 1500. Ada yang lebih ekstrim lagi di bawah 1000 gram. Tuh nanti dalam tata laksananya pasti akan berbeda-beda tergantung dengan kesiapan rumah sakit. Nah, definisi yang lain adalah prematur atau prematur infant bayi lahir sebelum atau sama dengan 37 minggu usia kehamilan. Jadi kalau di bawah 37 minggu termasuk prematur. Atau dengan moderat prematur infant di bawah antara 32 sampai 36. Atau peri prematur infant di bawah 32 minggu usia kehamilannya. Nah, penyebabnya yang terbanyak tidak diketahui dengan jelas, tapi 70% berkaitan dengan KPD, ketuban pejah dini. Kondisi ibu juga dapat menyebabkan terjadinya bayi yang kecil, yaitu kelainan bentuk uterus, kelainan plasenta, letak rendah, penyakit kronik, anemi, dan diabetes mellitus, penyakit degeneratif ya. Pada anemi berarti otomatis nutrisi dan oksigenasinya yang ke bayi juga sedikit. Setiap bayi membutuhkan oksigen yang ditransport lewat plasenta melalui HB yang mengikat oksigen. Jadi kalau pada ini pasti akan terjadi kurangnya nutrisi dan oksigenasi pada bayi yang dikandungan. Nah, kalau pada ibu DM gimana? Pada ibu DM itu kok bisa juga bayinya kecil? Iya, bisa bayinya kecil. Selama ini kita akan tahu kalau bayi ibu dengan diabetes mellitus bayinya selalu besar. Ya tidak selalu besar, kadang juga kecil karena bukan gizinya yang kurang, tapi transportasi dari bayi ke ibu terganggu karena ada diabetesnya. Jadi bukan faktor nutrisinya yang jadi masalah, tapi asupan yang harusnya bisa masuk ke bayi terganggu karena ada diabetes mellitusnya. Di situ memang rentan karena pembuluh darahnya juga bermasalah, pembuluh darah di plasenta juga bermasalah. Nah, karena faktor dari diabetes mellitusnya. Terus yang lain adalah infeksi, seperti infeksi saluran kencing atau HIV, atau paparan polusi pada rokok atau zat adiktif. Nah, yang lain adalah kondisi ibu, sekarang kondisi janin, yaitu biasanya kita dapatkan pada bayi-bayi yang kembar, pada bayi-bayi yang gemeli, itu usia kehamilannya bagus, tapi kok berat badannya kecil, ya kemungkinan karena yang nutrisi yang dibagikan untuk dua janin, jadinya tidak optimal untuk ke semua janin. Kadang ada bayinya yang satunya gamelinya satunya lebih besar dibandingkan gamelinya yang satunya ada yang kecil, ada yang juga yang sama. Nah, besarnya resiko dari beberapa penelitian tahun 1995 yaitu dilakukan pengamatan secara kohort, jadi 308 bayi itu diikuti sampai usia 6 tahun, masa gestasinya 20 sampai 25 minggu dan hidup. Berarti kan ini termasuk ekstrim
ekstrim BBLA, ekstrim prematur, very prematur, kecil lagi. Itu didapatkan 80% itu mengalami disability, 21% itu mengalami gangguan kognitif, dan 20% mengalami cerebral palsy. Dari 308 itu 241 anak itu mengalami morbiditas. Nah, masalah yang lain pada BBLR adalah asfiksia, yaitu gangguan bernapas pada bayi. Gangguan pada bayi tidak hanya gangguan asfiksia pada bayi ya, karena memang saat dia lahir pasti ada masalah yang timbul. Ya, biasanya paling banyak adalah gangguan bernapas. Apa sih asfiksia? Jadi kita harus bedakan asfiksia dan gangguan nafas. Jadi kalau di BPJS itu ada asfiksia, ada gangguan nafas. Ada asfiksia, ada ARDS, akut respirasi distress syndrome. Nah, dua-duanya sebetulnya adalah gangguan di mana ketidakmampuan bayi saat bernapas sesaat setelah lahir. Kalau kita asfiksia, kita nilai dengan menggunakan Apgar score. Kalau gangguan napas, kita nilai dengan menggunakan Down score. Nah, masalah yang lain adalah termoregulasi, yaitu pengaturan suhu tubuh. Kita tahu pada bayi-bayi kecil, bayi kecil itu lemak coklatnya lebih sedikit dibanding bayi aterem, sehingga anak gampang mengalami hipotermi. Terus gangguan sistem saraf. Terus ada juga gangguan nutrisi dan metabolisme, gangguan ginjal, darah, dan kekebalan. Semuanya itu masalah pada BBLR karena memang dia belum saatnya lahir, tapi sudah tidak di dalam kandungan lagi. Jadi pertumbuhannya dalam kandungan belum sempurna, tapi keburu dilahirkan. Nah, kalau asfiksia, bayi yang kurang dari 37 minggu, otot-otot pernapasannya itu sangat lemah, tarikan napasnya kurang kuat, sehingga dadanya suka mengembang. Nah, ini sering kita temuin pada bayi-bayi yang kecil. Makanya setiap kita mendapatkan pasien dengan usia kehamilan kurang dari 37 minggu, kita harus pertimbangkan kalau itu memang harus diterminasi atau dilahirkan, pertimbangan kondisi bayi. Karena pada usia itu, otot-otot pernapasan pada bayi juga belum bagus. Tarikan nafas juga belum kuat, dadanya suka mengembang. Sehingga perlu kalau dia dilahirkan, itu kita perlu bantuan napas dengan ventilasi tekanan positif. Nah, gangguan nafas itu sering kita dapatkan pada bayi-bayi yang kecil, yaitu kurang 37 minggu dengan penyakit membran hialin. Apa itu penyakit membran hialin? Yaitu karena insufisiensi surfaktan pada paru-paru bayi, di mana paru-parunya belum matang, di mana kalau dia bernafas, kemampuan untuk mengembang dari alveoli-alveolinya itu tidak bisa mengembang dengan sempurna, sehingga karena ketidakmatangannya sehingga menyebabkan dia terjadi gangguan nafas. Tadi sudah saya katakan gangguan nafas pada bayi kita nilai menggunakan Down score. Ya. Lanjut, sekarang kalau pada bayi prematur, tadi gampang mengalami hipotermi karena gangguan pada termoregulasi, yaitu permukaan tubuh sangat besar dan lemak coklat sedikit, lemak subkutan tipis, sehingga
dia butuh alat untuk supaya tetap menjaga tetap hangat dengan infant warmer atau inkubator, atau kita lakukan metode kangguru mother care, ya. Nah, terjadi juga gangguan nutrisi karena pada bayi-bayi prematur itu terjadi defisiensi enzim, motilitas ususnya belum baik, refleks isapnya kurang, sehingga harus dilakukan pemberian ASI secara eksklusif, monitor motilitas usus dan waspada NIC atau EKN, necrotic enterocolitis pada bayi. Jadi karena usus-ususnya belum, motilitasnya masih belum bagus, defisiensi enzim pada saluran cerna sedikit, sehingga menyebabkan makanan tidak bisa dicerna dengan sempurna. Jadi pada bayi-bayi prematur, makanan yang paling baik untuk mereka adalah ASI eksklusif. Kadang di rumah sakit sering kita temui penggunaan susu-susu prematur. Padahal juga itu akan berisiko karena memang pada bayi-bayi prematur itu semuanya belum sempurna di saluran cernanya, sehingga tetap kita anjurkan untuk memberikan ASI eksklusif. Nah, masalah lain adalah pada saraf sering terjadi AOP. Pada bayi-bayi prematur itu kita dapatkan dia dalam perawatannya sering berhenti napas sendiri, namanya apnea of prematurity. Ada juga kita dapatkan perdarahan intrakranial. Ada juga kita dapatkan retinopathy of prematurity. Nah, makanya pada penelitian tadi yang disampaikan di atas, itu sering didapatkan dia gangguan penglihatan karena adanya retinopathy of prematurity, di mana retina yang harusnya berkembang sempurna pada masa aterem, ketika dia dalam kondisi lahir dengan preterem, retinanya tidak berkembang sempurna, sehingga sering terjadi gangguan penglihatan pada bayi-bayi prematur. Di saluran di ginjal juga sering didapatkan gangguan, yaitu gangguan elektrolit metabolik, seperti anak-anak sering pada bayi-bayi prematur itu kita dapatkan adanya hiponatremi, hipokalemi, bahkan ada yang paling sering adalah hipoglikemi. Nah, juga pada bayi-bayi prematur itu sering kita dapatkan kelainan jantung seperti patent ductus arteriosus atau kelainan yang lain di mana terjadi kebocoran pada sekat-sekat jantungnya. Nah, pada bayi-bayi prematur juga sering kita temukan anemia, gangguan pembekuan, karena memang sistem hematologinya belum sempurna. Anak-anak prematur juga mengalami rentan terhadap infeksi karena imunitas tubuhnya juga tidak sempurna. Nah, secara fisiologis orang tua akan sangat melindungi anaknya sehingga anak kadang kurang mandiri. Nah, bagaimana dengan intelijennya, kemampuan kognitifnya pasti juga agak berpengaruh. Ya, secara fisiologis orang tua, oh anak saya kondisinya seperti ini, berarti dia lebih protektif sehingga dia tidak bisa mandiri. Nah, ini semua menjadi permasalahan yang harus kita atasi secara komprehensif. Nah, nantinya pada bayi-bayi prematur diharapkan berkembang berkembang dengan sempurna. Nah, sekarang bagaimana dengan tumbuh kembangnya? Nah, mungkin jadi pertanyaan buat teman-teman semua, apa sih bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Karena di
di buku-buku KIA yang warna pink itu, di situ sudah dijelaskan semua bagaimana kalau memantau pertumbuhan, bagaimana memantau perkembangan. Nah, kita ketahui dulu untuk pertumbuhan yaitu bertambahnya ukuran dan jumlah sel serta jaringan interseluler, berarti bertambahnya ukuran fisik, bertambahnya struktur tubuh sebagian atau seluruhnya, sehingga dapat dinilai dengan satuan panjang dan berat. Berarti kita menilai panjang badan, berat badan, lingkar kepala. Nah, kalau perkembangan bagaimana? Kalau perkembangan bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Yaitu di sini yang dinilai adalah motorik kasar. Motorik kasar itu seperti apa? Motorik kasar itu seperti kalau bayi usia 3 bulan itu sudah bisa guling-guling. Nah, kalau motorik halus bagaimana? Motorik halus berarti dia sudah bisa, kalau tangan orang tuanya dipegangkan ke tangan dia sudah bisa menggenggam, itu motorik halus. Jadi kita harus bisa membedakan antara motorik halus dan motorik kasar. Nah, kalau gampangnya seperti ini, kalau motorik halus itu anak bisa duduk, anak bisa tengkurap. Nah, itu kalau motorik kasar. Kalau motorik halus, dia sudah bisa megang sesuatu yang kecil, megang tangan orang tuanya, megang mainannya, terus sudah mulai pelan-pelan memasukkan tangannya ke mulutnya. Nah, itu kemampuan motorik halus. Nah, kalau kemampuan berbahasa, kalau pada bayi-bayi biasanya itu dia sudah mulai bisa mengucapkan kata-kata, bukan kata-kata, kalimat, huruf-huruf gitu, seperti kakiku itu sudah bisa, itu kemampuan bahasa. Kalau sudah usianya sudah mulai besar, dia sudah bisa kata-kata atau sudah bisa mengucapkan ma, ba, bisa tahu orang tuanya. Nah, sekarang sosial dan kemandirian. Sosial dan kemandirian itu personal sosial di mana dia bisa berinteraksi dengan orang sekitarnya. Jadi tahapan-tahapan personal sosial itu ada tahapan-tahapan, baik motorik halus, motorik kasar, kemampuan bahasa sosial, itu nanti berkembang sesuai dengan usianya. Nah, di buku KIA itu sudah disampaikan dengan jelas apa aja yang dipantau pada motorik kasar, motorik halus, kemampuan berbahasa, dan personal sosial. Nah, perkembangan ini terjadi secara simultan dengan pertumbuhan. Nah, tadi sudah saya bilang bahwa motorik kasar, motorik halus, kemampuan berbahasa, personal sosial itu berkembang sesuai dengan tahapan-tahapannya, dengan sejalan dengan usianya bertambah. Nah, ini mungkin istilah-istilah yang teman-teman semua tahu, apa itu masa gestasi, apa itu ilmu kronologis, apa itu umur koreksi. Ya. Nah, umpama aja ilustrasi kasus. Tanggal 23 Juli lahir bayi 35 minggu, usia berat badan 2300, panjang badan 45, tidak langsung menangis. Bulan Agustus berat badannya naik, bagus ini. Juli ke Agustus 3000. Bulan September 3500, naik 500. Bagaimana pertumbuhannya? Nah, kalau ini kita pakai Kopa KMS itu yang kita dapatkan pasti dikeluhkan, oh bayinya BGM, bayinya di bawah garis merah. Nah, kok bisa seperti itu, Dok? Padahal pertumbuhannya bagus, dari 2300 jadi 3000 jadi 3500. Iya, karena yang dipakai bukan Kopa untuk bayi-bayi
preterm, tapi yang dipakai adalah untuk bayi-bayi preterm. Harusnya seperti itu. Nah, pakainya kurva apa? Nah, tadi kalau kita disimpulkan dia PGM, gizi buruk, pertumbuhannya terganggu. Ya, harusnya dia pakai kurva preterm. Tapi sebelum kita menggunakan kurva preterm, kita harus tahu apa itu umur koreksi. Kita koreksi dulu prematuritasnya. Yaitu umur koreksi sama dengan umur kronologis dikurangi umur prematuritas. Saya balikin dulu ya. Nah, tadi 35 minggu. Berarti batas ATM-nya yang kita pakai 40 minggu. Berarti konvensinya sampai konvensi ini sampai usia 2 tahun. Jadi berat badan itu sampai 2 tahun, panjang badan 3,5 tahun, tingkat kepala itu sampai 1,5 tahun. Nah, sekarang kita lihat. Tadi ini contoh aja, tadi 32, sekarang saya pakai yang 32 minggu. Datang ke klinik usia 5 bulan, berarti sekarang usianya 5 bulan, dikurangi 40 dengan 40 itu patokan ATRM-nya, kita kurangi 32 minggu, jadi 8 minggu. Harusnya, kalau 8 minggu kan jadinya ini 2 bulan, jadi usia bayinya sebenarnya 3 bulan. Nah, kalau yang tadi 35 minggu, 35 minggu, datang di usia 3 bulan. Berarti 3 bulan dikurangi 40 dikurangi 35 minggu. 40 dikurangi 35 kan sisa 5 minggu. 5 minggu itu 1 bulan lebih 1 minggu. Sedangkan usianya 3 bulan. Berarti usia yang tadi, yang contoh di awal itu baru usianya 2 bulan. Ya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, pertumbuhan pada bayi prematur, awalnya berat badan turun secara fisiologis atau karena penyakit. Jadi berat badan yang turun pada bayi itu maksimal 10% dari berat badan lahirnya. Tumbuh kecil lingkar kepalanya, berat badan dan panjang badannya terjadi pada 2-3 tahun pertama. Jadwal pemantauannya tergantung kondisi medis, tiap 2 minggu, kalau ATM tiap bulan, indikatornya berat badan, panjang badan, dan lingkar kepala. Dan kurva pertumbuhannya pakai kurva pertumbuhan prematur, bukan kurva pertumbuhan ATM. Nah, yang dipakai adalah bisa Penton, bisa Intergrowth. Ya. Nah, yang tadi, bayi yang tadi, kalau saya lihat, itu sebenarnya di usia 35 minggu, dia berat badannya sudah bagus. 2 kilo 3 on, 2.300 pada bayi yang saya contohkan yang pertama tadi. Jadi bukan dia BGM, bukan dia pertumbuhannya terganggu, tapi karena memang kurva yang dipakai bukan untuk bayi preterm. Jadi kalau kita menggunakan kurvanya pakai kurva, tadi ada pilihannya ada 2. Ya, ada Penton, ada Intergrowth. Ya, biasanya saya pakai adalah Penton. Ya, nanti kalau belum jelas ditanyakan. Nah, bagaimana pemantauan perkembangannya di buku KIA itu kalian dapatkan adanya kuesioner pra screening perkembangan. KPSP namanya. Kalau Parental Development Questionnaire, Damper 2, Bailey Scale, dan IQ Stanford Binet ini biasanya di klinik tumbuh kembang yang kita pakai, biasanya dipakai. Tapi kalau di puskesmas dan teman-teman bidan di BKIA, di KIA biasanya menggunakan KPSP dulu sebagai screening awal gangguan perkembangan pada bayi. Nah, kapan timbulnya keterlambatan? Pada bayi-bayi prematur itu biasanya pada 0-6 bulan terjadi gangguan makan, gangguan pola tidur, gangguan atau gagal tumbuh. Pada 6-12 bulan dia mengalami retinopathy of prematurity, nanti yang tadi saya sempat singgung, atau bahkan dia mengalami cerebral palsy.
Nah, kapan timbulnya keterlambatan? Kalau masalah bahasa itu di usia 18 bulan, retardasi mental mungkin kelihatan di usia 3 tahun, dan gangguan belajar di usia 6 sampai 8 tahun. Pemeriksaan mata yang kita dapatkan adanya retinopati of prematurity. Itu harus kita screening. Kalau berat badan bayinya kurang dari 1.700, 50% akan mengalami ROP, 5% mengalami ROP berat. Sehingga ini merupakan bayi dengan risiko tinggi, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan di dokter spesialis mata khusus untuk yang konsultan retina. Nah, kapan diceknya? Di usia 5-6 minggu atau sebelum pulang dari rumah sakit. Nah, AAP kalau di luar negeri mereka melakukan pemeriksaan pada bayi yang kurang dari 1.500 atau 1.500 dengan usia gestasi lebih dari 32 minggu. Klinis tidak stabil, biasanya ada gangguan nafas, gangguan jantung, dan paru-paru. Nah, kalau di Jakarta, biasanya mereka menggunakan patokan screening ROP itu pada usia bila masa gestasi kurang dari 34 minggu dengan berat badan bayi kurang dari 1.600. Kalau bila berat badan kurang dari 1.600 atau 2.100 dengan pemberian U2 juga dilakukan pemeriksaan screening ROP. Yang mengerjakan itu adalah dokter spesialis mata. Nah, juga harus dilakukan pemeriksaan pendengaran. Apakah mengalami tuli konduktif atau sensoring neural atau gangguannya di saraf atau gangguan hantaran pada telinganya. Ini diperiksa pada bayi yang kurang dari 1.500 gram atau yang mengalami hiperbil atau bayi-bayi yang menggunakan obat ototoksik atau bayi yang mengalami meningitis bakterialis dalam perawatannya, atau dengan asfiksia berat di mana Apgar skornya kurang dari 4 pada menit pertama dan kurang dari 6 pada menit kelima, atau bayi dengan mengalami perawatan di NICU dengan ventilator mekanik, yaitu dengan perawatan lebih dari 4 hari. Nah, pemeriksaan telinga biasanya dikerjakan kalau di Singapura, yaitu dengan menggunakan diperiksa pada semua bayi yang perawatan dengan NICU, diulang pada usia 3 bulan, diulang kembali di usia 1-2 tahun. Nah, bagaimana dengan imunisasinya? Imunisasi pada sesuai dengan sesuai dengan IDAI itu imunisasi sesuai dengan usia kronologis, bukan usia koreksi ya, kecuali pada hepatitis B. Hepatitis B itu diberikan pada bayi yang berat badan lebih dari 2 kilo. Jadi patokannya 2 kilo, 2.000 gram. Bila bayi berumur kurang dari 2 bulan masih dirawat, sebaiknya diberikan inactivated polio vaksin, bukan injeksi ya, ini bukan injeksi tapi inactivated polio vaksin, bukan oral polio vaksin. Nah, ini jadwal imunisasi tahun 2017 di mana pemberiannya sudah sesuai dengan puskesmas. Bayi baru lahir mendapatkan hepatitis B, terus diberikan polio. Nah, polionya itu harusnya diberikan pada saat bayi pulang. Kalau itu perawatan di rumah sakit atau perawatan di klinik gitu. Jadi hepatitisnya diberikan saat bayi dilahirkan setelah dilahirkan, terus polionya diberikan saat bayi pulang setelah perawatan. Nah, DPT-nya kapan? Bayi berusia 2 bulan diberikan DPT wol atau DPT seluler dengan HIV dan OPV.
vaksin kombinasi DBT dan hepatitis B yang kita kenal dengan pentabiot dapat diberikan pada usia pada usia 6 minggu. Jadi batasannya itu di usia 2 bulan untuk pemberian DBT. Keamanan pada prematur dan matur sama. Pada bayi yang mengalami apnu kurang dalam 72 jam pada durasi prematur yang kurang dapat diberikan DBT WOL tetapi tidak DBT aseluler. Jadi kalau bayinya prematur yang sering mengalami AOP sering mengalami apnu kurang dari 72 jam dan usia gestasinya kurang dari 31 minggu, pada penelitian itu 12% biasanya terjadi apnu, maka tidak diberikan DBT aseluler, tapi yang diberikan DBT WOL. DBT WOL itu yang kalian dapatkan di puskesmas, ya seperti pentabio atau DBT HIV, DBT hepatitis B. Nah, sekarang kalau DBT aseluler itu biasanya yang dibikin oleh pabrik lain selain Bio Farma. Itu memang ada yang sudah berisi di vaksin DBT-nya, ada hepatitisnya, ada HIV-nya, ada folionya, tapi dalam bentuk injeksi. Dan biasanya tidak menyebabkan, jarang mengalami komplikasi seperti demam. Tapi memang harganya beda dengan yang DBT WOL. Nah, pada bayi dengan ibu hepatitis B positif, maka yang diberikan adalah bila ibu hepatitis B, HbS1-nya positif, bayinya lebih dari 200 gram, vaksin yang diberikan adalah vaksin hepatitis B dan hepatitis B imunglobulin. Nah, biasanya pemberian HBIG ini sudah disiapkan sama puskesmas. Kalau ibunya memang ANC-nya bagus ke puskesmas, dia dengan HbS1 positif berarti sudah terdata di Dinas Kesehatan melalui puskesmas. Ketika dia melahirkan sudah harus mendapatkan hepatitis B imunglobulin. Nah, diberikan sebelum usia 12 jam. Nah, untuk imunisasi selanjutnya diberikan 0, 1, dan 6 bulan. Tapi kalau ibu dengan HbS1 positif, bayinya kurang dari 2000 gram, vaksinnya yang diberikan vaksin hepatitis B dengan hepatitis B imunoglobulin kurang dari 12 jam, cuman imunisasinya itu diberikan 4 dosis di usia 0 saat dia lahir, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Ya. Nah, pemantauan sampai kapan? Sampai usia 7 sampai 10 tahun pada bayi-bayi prematur. Nah, ini ada gambar anak-anak dengan bayi prematur. Terima kasih. Sekarang saya buka pertanyaan dulu, monggo. Izin tanya dokter, saya dari S1 Kebidanan atas nama Lailatul Maghfirah. Mau tanya dokter, untuk ROP pada bayi prematur berarti bukan karena pemakaian oksigen dalam waktu yang lama, nggih? Ya. Itu. Ya, saya jawab ya. ROP pada bayi prematur itu tidak hanya karena faktor prematurnya yang berpengaruh, tapi juga karena penggunaan oksigen yang tidak sesuai dengan indikasi. Nah, memang awalnya pada bayi-bayi dengan ROP itu karena retinanya belum saatnya dia difungsikan karena harusnya masih dalam tahap perkembangan di intrauterin, tapi keburu dia dilahirkan sehingga fungsi retinanya tidak sempurna dengan baik, sehingga
akibat prematuritasnya dia mengalami retinopati. Jadi perkembangan retinanya tidak berkembang, berhenti berkembang karena dia sudah keburu keluar. Nah, juga perlu diperhatikan. Jadi disinggung bagaimana dengan penggunaan oksigen. Jadi oksigen itu bersifat stres oksidatif. Dia sebagai kalau saya ibaratkan dia seperti bisa bermata dua. Selain juga bermanfaat, dia juga bisa menyebabkan gangguan baik pada telinga maupun pada sistem pendengaran maupun pada sistem penglihatan. Jadi yang ditanyakan, dok, kalau berarti bukan karena prematur? Enggak, tidak hanya prematurnya aja, juga pengaruh oksigen pun kalau tidak sesuai indikasi, dia menyebabkan kerusakan pada retinanya. Gitu. Ada lagi yang ditanyakan? Masih lanjutan dari Ibu Lailatul Mahfiroh. Ya. Untuk penilaian BPI, dokter, berarti menggunakan dua penilaian G, Gimana? Apgar and Down score. Oh ya, Apgar and score. Ini Pak, dok, ada di bawah. Ya, Apgar and Down score. Selama penilaian, ini di RS yang digugakan hanya salah satu aja, tergantung dari SPA-nya. Siapa SPA-nya. Oh ya, maksudnya gini. Kalau dia asfiksia, gini, asfiksia itu apa sih? Asfiksia itu gangguan bernapas sesaat setelah bayi lahir. Ya, jadi kita harus bedakan antara asfiksia dan gangguan nafas. Kalau asfiksia, dia baru lahir terus terjadi gangguan nafas, dia yang tidak bisa bernapas. Itu kita menilainya dengan Apgar score, ya. Tapi kalau gangguan nafas itu awalnya bayinya normal, bayinya nangis, cengeng, Apgar score-nya bagus. Tapi dalam perkembangannya dia mengalami gangguan nafas. Dia ada terjadi distres nafas. Nah, sehingga penilaiannya dengan menggunakan Down score. Itu yang seharusnya dipakai. Nah, tapi di rumah sakit sering digunakan kombinasi keduanya. Ketika bayi itu baru lahir, digunakan Apgar score. Nah, karena dia mungkin Apgar score-nya kurang bagus, termasuk asfiksia sedang atau asfiksia berat, sehingga untuk mengevaluasi bagaimana perawatannya sampai dia mengalami perbaikan, itu menggunakan Down score. Gitu, Bu. Oke, dokter, terima kasih. Lalu ada pertanyaan lagi dari Mas Fufah. Kriteria bayi prematur untuk pulang dari rumah sakit dilihat dari segi mana ya, dok? Ya, untuk bayi yang dirawat, bayi prematur yang dirawat di rumah sakit, kapan dipulangkan? Dipulangkan kalau secara hemodinamik sudah stabil, artinya dia sudah tidak menggunakan bantuan nutrisi lagi yang parenteral, misalnya tidak menggunakan infus lagi, sudah full feeding, dia sudah bisa per oral, itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada gangguan pada sistem pernapasannya, tidak ada gangguan pada sistem metabolismenya, gula darahnya stabil, tidak perlu bantu alat nafas lagi, tidak timbul hipotermi lagi. Nah, tapi yang penting juga sesuai dengan patokannya IDAI, sebetulnya kapan sih kita memulangkan bayi yang lahir dengan prematur? Berat badannya harus dipertimbangkan, yaitu 1.800. Patokannya seperti itu sih. 1.800. Itu minimal 1.800. Biasanya, nah yang kita kejar dengan pemberian nutrisi yang optimal. Nah, pada bayi-bayi prematur, baik yang mengalami gangguan, baik yang sakit ataupun tidak sakit, pada dasarnya kita bisa pulangkan dengan berat badan 1.800 minimal. Gitu. Tapi kalau bayinya sakit, ya kondisi
dinamik, kondisi yang lainnya juga harus bagus. Tapi kalau bayinya sehat-sehat aja, nggak ada masalah dengan semuanya, 1.800 boleh dipulangkan. Oke, dokter, terima kasih. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Elis Yuli Astuti. Izin bertanya, dokter, berarti untuk bayi lahir prematur, tanggal lahir ditulis sesuai dengan tanggal lahir sebenarnya atau tanggal tafsiran, dok? Nah, Seperti yang jenengan jelaskan tadi. oh ya, itu bukan tanggal taksiran, ya. Itu jadi ada usia koreksi, ada usia kronologis. Nah, jadi jangan salah lagi ketika ibu dengan anaknya, bayinya prematur, datang ke teman-teman bidan, usia kehamilan umpamanya 2 bulan, terus diplotkan dengan menggunakan buku KIA. Karena yang di buku KIA itu hanya dipakai untuk bayi-bayi aterem. Untuk bayi-bayi aterem. Nanti pasti ketemunya akan BGM. Pertumbuhannya tidak bagus. Yang dimarahin ibunya. Tapi yang sebetulnya harus kita tahu. Oh, harusnya kita menggunakan usia koreksi. Kalau kita mau menggunakan buku yang KIA itu. Nah, tadi yang seperti saya contohkan, bayinya usianya 32 minggu. Nah, ketika kita plot ke buku KIA, pasti akan BGM. Tapi kalau kita plotkan ke kurva Penton, dia sebetulnya lahirnya normal. Nah, apa yang ditulis? Yang ditulis ya tetap usia tanggal lahirnya dia, usia kronologisnya tetap ditulis karena pemberian imunisasinya itu berdasarkan usia kronologisnya. Ya, seperti itu. Lagi kalau ada pertanyaan. Iya, dok. Oke, terima kasih. Lalu pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nur Halimah. Izin bertanya, dokter, apakah bayi prematur sudah pasti pakai alat bantu nafas setelah lahir? Ya, belum tentu. Nanti itu dievaluasi dulu. Biasanya bayi prematur, apakah dia lahir dengan asfiksia apa enggak? Kalau dia dengan asfiksia, biasanya kita bantu dengan alat nafas. Tapi kalau nanti setelah umpamanya bayinya lahirnya normal, bayinya lahirnya tanpa asfiksia, Apgar skornya bagus, 89 apa sampai 10. Tapi dalam perjalanannya, paling 1-2 jam setelah itu, loh, kok tiba-tiba dia terjadi distress respirasi. Nah, itu baru kita butuh bantu alat bantu napas. Alat bantu napasnya ya tergantung klinis yang kita dapatkan. Ya, misalnya pada bayi-bayi prematur yang paling sering terjadi adalah dengan hyalin membran disease atau defisiensi surfaktan, di mana paru-parunya tidak mengembang. Nah, itu kalau dia gangguan nafas seperti itu, kita cari dulu seberapa parah gangguan nafasnya, seberapa parah apakah hyalin membran disease-nya yang berat apa yang ringan. Apakah terjadi PPHN juga apa enggak, kita evaluasi dulu. Nah, baru kita menentukan alat bantu napas apa yang kita pakai. Jadi tidak semua bayi prematur itu menggunakan alat bantu napas, tergantung kondisi klinis dan pemeriksaan penunjang yang kita dapatkan. Seperti itu, ya. Ada lagi? Dok. Oke. Ada lagi, dok. Ini lumayan masih ada Senang saya biasa. beberapa. Kalau online Yang seperti ini pasti pertanyaan banyak. Tapi kalau tatap muka biasanya malu-malu. Enggak, dok. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Lailatul Mahfiroh. Dokter, untuk pemberian imunisasi DPT yang diberikan pada bayi dengan riwayat prematur yang pada saat ini sudah mencapai BB normal, apakah tetap diberikan vaksin DPT-A atau bolehkah diberikan vaksin DPT-W? Boleh DPT-W kalau dia memang, nah DPT-W itu diberikan kalau bayi dalam perawatan di rumah sakit. Jadi jangan kita beranggapan
bayi yang dirawat di rumah sakit itu cuma 2-3 hari. Apalagi bayi prematur, kadang itu sampai berbulan-bulan, sampai berat badannya bagus. Jadi dengan batas usia 6 minggu itu bisa kita berikan vaksin DPT. Nah, kalau umpamanya bayinya lahir di bidan, prematur, tanpa masalah, berat badannya sudah bagus, naiknya dari umpamanya 1.800 sampai dalam beberapa bulan, dalam 1 bulan naik sudah menjadi 2 kilo apa 2,5 kilo. Dah usia berat badannya bagus, usianya sudah sampai lebih dari 6 minggu. Boleh kita berikan DPT. Mau DPT aselula boleh, mau DPT whole boleh. Ya, gitu. Oke, Dok. Makasih. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Farida Kurnia Sanjaya. Untuk bayi preterm BP kurang dari 2000 gram dengan ibu HbSAg positif. Pemberian positif, maaf. Pemberian HBLG kapan, nggih? Pemberian hepatitis B dan imunglobulin hepatitis B. Maksudnya tetap diberikan sebelum 12 jam. Jadi kalau ibunya HbSAg-nya positif, berat badannya kurang dari 2.000 gram, tetap kita berikan vaksin hepatitis B yang teman-teman bidan sudah tahu semua bentuknya seperti apa, dan dan imunglobulin hepatitis B diberikannya sebelum usia 12 jam. Paha kiri sama paha kanan. Nah, setelah itu yang membedakan antara yang 2.000 gram sama yang kurang dari 2.000 gram adalah pemberian vaksin selanjutnya. Kalau yang lebih dari 2.000 gram, itu pemberian 3 kali, barengan dengan DPT pertama, kedua, dan ketiga. Tapi kalau yang kurang dari 2.000, pemberiannya 4 kali. Di usia 1 bulan, di usia 2 bulan, di usia 3 bulan, sama di usia 4 bulan. Jadi yang membedakannya hanya pemberian hepatitis B. Kalau berat badannya kurang dari 2.000 gram, itu diberikannya 4 kali. Gitu. Oke, dokter, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Lihah AC. Izin bertanya, dokter, untuk bayi yang dapat HbIg dan BP normal, apakah nantinya dicek untuk status dia itu kena hepatitis atau tidak? Sebaiknya umur berapa, nggih, cek laboratnya? Iya, betul. Pertanyaannya bagus. Kapan bayi yang ibunya HbSAg-nya positif, itu kapan dicek HbSAg-nya ibu dengan hepatitis B HbSAg positif, bayinya setelah pemberian HbIg-nya kapan dicek? Biasanya kita dicek di usia 6 bulan. Itu dicek ulang HbSAg-nya positif apa enggak. Jadi usia pengecekannya di usia 6 bulan. Ya, lanjut. Oke, dokter, terima kasih. Ya, lanjut pertanyaan selanjutnya dari Claresta AIA. Mohon maaf, izin bertanya, dokter. Untuk penggunaan obat ototosik tadi, apabila memang harus dikonsumsi oleh ibu hamil dan nantinya mengakibatkan bayi akan mengalami gangguan pendengaran, apakah setelah itu ada terapi khusus untuk bayinya, dok? Terima kasih. Jadi, obat-obat ototoksik seperti apa sih yang dikonsumsi ibunya yang sering dipakai? Nah, biasanya ibu dengan penderita TBC itu sering menggunakan obat-obat ototoksik, contohnya INH. Nah, biasanya untuk meminimalisir penggunaan efek ototoksiknya, biasanya ditambahkan di situ adalah B6. Makanya pada penderita dengan TBC, dengan
obat kombinasi itu, fixed combination drug itu, biasanya pasti ditambahkan obat-obat untuk mengurangi efek samping obat. Nah, kalau ibunya mengkonsumsi obat-obat seperti itu, berarti kita harus evaluasi pendengarannya. Tadi sesuai dengan sesuai yang apa yang saya sampaikan tadi. Ada yang sebelum pulang atau di usia 12 sampai 2 tahun itu dicek usia ada nggak gangguan pendengarannya. Nanti itu bisa kita pastikan apakah gangguan pendengarannya itu memang gangguan sensoneural atau cuma gangguan konduksi. Nanti ketahuan. Kalau itu dia gangguan sensoneural berarti gangguannya di saraf pendengarannya. Tapi kalau ada juga gangguannya gangguan konduksi, gangguan penghantaran. Nah, itu nanti berat ringannya tergantung hasil pemeriksaan penunjangnya kita dapatkan yang mana. Lanjut. Oke, terima kasih dokter. Lanjut pertanyaan berikutnya dari Karina Nurmatafsari. Izin bertanya juga dok, untuk bayi prematur itu berarti jadwal imunisasinya mundur ya dok, sesuai dengan perhitungan usia kronologisnya atau gimana dok? Baik, jadi jadwal imunisasi pada bayi prematur sesuai usia kronologisnya, bukan usia koreksinya. Usia kronologis dipakai untuk imunisasi, sedangkan usia koreksi dipakai untuk memantau pertumbuhan dan perkembangannya. Itu kecuali pada imunisasi hepatitis B. Hepatitis B kalau dia prematur tanpa HBsAg positif ibunya, kita akan berikan vaksin hepatitisnya setelah berat badannya mencapai 2000 gram. Yang lain nggak masalah sesuai dengan jadwal imunisasi yang ada. Gitu. Oke dokter, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Fufah. Tanya satu lagi dok, bayi prematur dengan BB sekitar 1.700 sampai 2.000 gram, tidak mengalami asfiksia, apakah bisa dilakukan IMD saat lahir? Boleh kalau dia tidak ada masalah dengan sistem pernapasannya, tidak ada masalah dengan sistem persarapannya, tidak ada masalah dengan metabolismenya, nggak masalah. Nah, biasanya lebih dianjurkan untuk IMD. Walaupun bayinya kecil, tetap kita lakukan IMD. Selagi tidak ada masalah dengan semuanya yang mengganggu sistem pernapasannya dia. Nggak masalah. Apalagi itu lahirnya dengan spontan. Itu nggak ada masalah. Oke dok, pertanyaan terakhir dari Anisatul Fuadah. Izin tanya dokter, saya Anisatul Fuadah dari S1 Kebidanan. Untuk bayi premium imun BCG bagaimana dok? Kalau BCG itu nggak ada masalah dengan berat badan, nggak pengaruh. Yang jadi masalah itu hepatitis B-nya. Ya, kalau BCG-nya nggak ada masalah. Berat badan berapapun boleh di BCG. Tapi coba dibuka lagi yang tadi nanti mungkin di share PPT-nya. Pada jadwal imunisasi itu dijelaskan untuk vaksinasi BCG itu diberikan pada usia 0 sampai 2 bulan, 3 bulan. Nah, di situ tertulis ada catatannya. Optimal paling baik itu diberikan di usia 2 bulan. Nah, mungkin tadi yang ditanyakan bukan BCG tapi mungkin hepatitis B. Kalau hepatitis B tetap menunggu sampai berat badannya mencapai 2000 gram. Oke dokter, terima kasih. Mungkin itu dulu pertanyaannya sudah habis, bisa dilanjut.
Enggak keluar Mbak anunya. Hipoglikemi pada bayi baru lahir, pada neonatus ya. Jadi seperti kita tahu, nah sekarang kita bahas tentang hipoglikemi, salah satu kegawatan pada bayi baru lahir. Seperti kita ketahui, glukosa adalah sumber utama energi pada organ, di mana bisa timbul hipoglikemi itu kalau tidak terjadi tidak seimbangnya antara produksi dan penggunaan. Pada neonatus itu memang sangat rentan terjadi hipoglikemi atau apalagi pada bayi-bayi yang prematur. Sehingga pada bayi baru lahir itu sebetulnya punya cukupan cadangan glukosa antara 24 sampai 48 jam. Nah, ini yang sering timbul pada pertanyaan yang sering saya dapatkan di rumah sakit ketika mendapatkan bayi-bayi yang rawat gabung sama ibunya. Dok, bayinya belum menyusu, ASI-nya belum keluar. Terus boleh nggak dikasih susu formula? Nah, pertanyaan ini sebetulnya bisa dijawab. Sebetulnya bayi itu punya cukup cadangan glukosa 24 sampai 48 jam. Jadi sebetulnya kita tidak menganjurkan untuk pemberian susu formula. Jadi tidak. Kenapa seperti itu? Beberapa penelitian terakhir mengatakan bahwa angka kejadian alergi pada bayi itu sangat lumayan tinggi. Kenapa? Karena dengan pemberian susu formula itu akan mensensitisasi, akan memicu timbulnya alergi pada bayi yang baru lahir. Makanya kita harusnya lebih gentle untuk menyampaikan ke orang tua, ke ibu atau bayi yang ditunggui oleh orang tuanya untuk tidak memberikan susu formula di awal-awal ketika bayi itu lahir. Mungkin pasti akan disampaikan, dok, bayinya belum menyusu sampai, kalau begitu nggak dapat ASI dong, nggak dapat makanan dong dalam 24 jam. Ya sebetulnya nggak perlu, cuman memang kita bisa gantikan dengan pemberian. Kalau di rumah sakit saya biasanya pakainya D5 atau D10 saya campur, kayak saya berikan ke bayinya untuk merangsang, sebetulnya untuk merangsang pertama saluran cernanya, untuk merangsang refleks isap si bayi sih sebetulnya. Jadi saran saya sih tetap untuk mempertimbangkan pemberian susu formula itu dipertimbangkan. Jangan buru-buru diberikan susu formula ketika ASI dari si ibu belum keluar. Nah, sering juga pada bayi itu apa sih namanya hipoglikemi transien, yaitu hipoglikemi yang terjadi pada neonatus yang baru lahir yang disebabkan oleh perpindahan dari nutrisi yang awalnya mendapatkan dari ibu lewat transplasenta itu tiba-tiba diputus, sehingga kadar insulin si bayi tiba-tiba yang masih tinggi, sedang yang berasal dari ibu masih tinggi di dalam sirkulasi darahnya. Padahal bayi belum mendapatkan asupan, sehingga menyebabkan dia hipoglikemi transien. Nah, ketika kadar insulin yang berasal dari orang tua, dari ibunya itu sudah mulai menurun, maka hipoglikeminya akan menghilang sendiri. Tapi kita harus tetap waspada. Hipoglikemi pada neonatus itu cukup berbahaya pada perkembangan dan perawatannya selama di rumah sakit. Nah, insidennya, kejadiannya pada bayi itu sekitar 1-5 dari 1000 kelahiran hidup. Atau bayi yang lahir normal itu bila tertunda pemberian minumnya bisa
terjadi hipoglikemi pada 3-6 jam pertama, sekitar 10% lah pada bayi baru lahir. Atau pada bayi dengan berisiko 30%. Bayi seperti berisiko tuh bayi ibu dengan DM, bayi dengan ibu dengan anemi, bayi-bayi prematur, bayi-bayi IUGR, itu bayi-bayi yang risiko. Di mana 8% pada bayi yang besar, preterm 15%, bayi dengan IUGR 15%, atau ibu dengan DM itu 20%. Jadi cukup lumayan untuk risiko terjadinya hipoglikemi pada bayi-bayi yang berisiko. Nah, mengapa hipoglikemi merupakan masalah? Karena seperti kita tahu, glukosa merupakan sumber utama energi bagi otak. Otak membutuhkan suplai yang stabil agar berfungsi normal, sehingga glukosa merupakan sumber karbohidrat satu-satunya bagi janin. Ya, dibandingkan dengan orang dewasa, neonatus luas permukaan tubuhnya lebih besar, sehingga kebutuhan glukosanya lebih tinggi, sehingga berpengaruh dalam pemenuhan kebutuhannya. Jadi, pada neonatus itu kebutuhan glukosanya itu sekitar 90% hanya untuk otak saja, dibandingkan dengan organ-organ yang lain. Nah, ketika bayi baru lahir, saat dilahirkan kadar glukosa janin itu 60-80% dari kadar glukosa ibu. Jadi glukosa yang didapatkan oleh janin itu masih 60% berasal dari ibu. Nah, ketika bayi itu lahir, janin sendiri itu neonatus itu punya simpanan glukosa dalam bentuk glikogen, disimpan di hati, jantung, paru, dan otot tubuh. Makanya di awal dikatakan sekitar 12-24 jam dia tidak mungkin terjadi hipoglikemi kalau bayi itu normal, karena dia punya cadangan glukosa sendiri yang disimpan di jantung, hati, dan otot-otot tubuh. Dalam bentuk glikogen yang ada yang diproduksi di trimester terakhir di usia-usia ketika dia mau dilahirkan, dia sudah menyimpan glikogen ini di hati, di jantung, dan di paru, di otot-otot tubuh sebagai depo untuk mencegah terjadinya hipoglikemi. Nah, janin memiliki kemampuan terbatas untuk mengkonversi glikogen dan glukosa, sehingga bergantung dari transport glukosa via plasenta untuk memenuhi kebutuhan energinya. Nah, saat bayi lahir dan tali pusat dipotong, kebutuhan glukosanya dipenuhi dari tubuhnya sendiri. Tapi dengan sangat terbatas, makanya saya bilang 12-24 jam. Nah, kebutuhan energi terbesar pada janin baru lahir. Kebutuhan glukosa awalnya dari plasenta dan mengandalkan pasokan dari luar setelah dia lahir. Nah, bayi-bayi yang berisiko tinggi itu yang mana? Pada usia gestasi yang kurang dari 37 minggu, ibu dengan diabetes mellitus, bayi yang lahir small gestation age, beratnya usia kehamilannya rendah, kecil berat badannya, atau large besar, bayi yang mengalami stres loh, ada bayi stres loh, ada bayi di saat di perawatan dengan menggunakan alat bantu napas itu dia bisa dinilai dia tingkat stresnya bisa. Baik dengan sumbatan saluran cerna, misalnya NIC atau terjadi paralitik atau obstruksi pada saluran cernanya, itu dapat menyebabkan hipoglikemi. Atau bayi dengan obat-obatan, pengobatan bayi prematur, pengobatan hipertensi, diuretik, atau obat antidepresan yang dikonsumsi oleh orang tuanya. Jadi ini harus sebagai kehati-hatian kita kalau kita memberikan pertolongan pada bayi yang baru lahir dengan risiko tinggi. Semuanya harus muncul saat kita melakukan anamnesa supaya kita lebih waspada apakah bayi ini mengalami kemungkinan
terjadi hipoglikemia atau tidak. Nah, manifestasinya bisa asimptomatik, bisa simptomatik. Kalau simptomatik, bayinya menangis dengan melengking atau menangis yang lemah, malas minum, hipotermi, atau berkeringat. Gejala neurologis biasanya irritable, anaknya tremor, jeternes. Jeternes itu seperti bayi yang kejang, tapi anaknya sadar. Ototnya lemas, letargi, kejang. Gejala kardiovaskular bisa napas cepat atau napasnya berhenti dengan sianosis. Tata laksananya bagaimana? Setelah semua kita anamnesa, didapatkan gejala hipoglikemi, berarti kita harus melakukan pemeriksaan GDS setelah lahir di usia 1 jam. Dan pantau tiap jam hingga stabil kalau GDS-nya lebih dari 45. Periksa GDS-nya. Kalau dia ada bayi dengan faktor risiko, kita pantau GDS-nya tiap jam. Kalau sudah stabil di atas 45, ya sudah, berarti selesai pemantauan. Tapi kalau sudah muncul gejalanya, harus dilakukan pemeriksaan sito. Jadi umpamanya bayi dalam lahir tiba-tiba dia keple, bayinya kecil, letargi, bahkan ada apnea, GDS wajib diperiksa. Nah, untuk GDS yang kurang dari 20 sampai 25 itu periksa GDS, berikan dextrose 10%, 2 ml per kilogram berat badan selama 5 menit. Teruskan pemberian IV dengan D10. Cek GDS 15-30 menit. Bila tetap kurang dari 20 perlu dengan D15. Dok, sediaan D15 susah. Makanya kita harus bisa ngoplos. Minta, kalau kita bekerja di rumah sakit, kita minta ke farmasinya untuk dilakukan, untuk disiapkan D15 dengan menambahkan D40. Terus tunda pengasupan enteral, pantau GDS secara berkala. Atau bila dapat GDS antara 25 sampai 45, periksa gula darahnya, segera minum. Bila perlu tambahkan D10 intravena jika minum tidak ditoleransi. Atau GDS-nya tetap antara 25 sampai 45, pantau gula darah secara berkala. Nah, bila GDS-nya lebih dari 45, segera minum. Dalam 4 jam, pantau GDS berisiko apa enggak untuk pemberian ASI. Bisa dilihat apakah ditoleransi dengan baik atau tidak. Nah, pemantauan gula darah dihentikan setelah bayi minum penuh, full feeding, dan gula darah setiap 1 jam, 3 jam lebih dari 45 mg per desiliter. Bayi perlu terapi infus dextrose, pemantauan lanjutan hingga infus dextrose diturunkan bertahap dan dihentikan pada bayi yang sudah minum full feeding. Jika masih muncul gula darah yang rendah atau minum tidak ditoleransi mulai dari awal, maka dipertimbangkan untuk pemberian infus ulang. Nah, itu dulu untuk hipoglikemi. Jadi hipoglikemi, sekarang kita hipofil. Ini yang sering muncul ketika bayi dilahirkan. Batasannya adalah kita harus tahu apa ikteros atau hipobilirubin itu, yaitu pewarnaan kuning di kulit atau di kelopak mata, atau di konjungtiva dan mukosa yang terjadi karena meningkatnya kadar bilirubin dalam darah. Ikteros akan nyata bila didapatkan kadar bilirubin dalam darah lebih dari 5 mg/sen. Nah, latar belakang. Hipobilirubin pada neonatus adalah peningkatan kadar bilirubin serum pada neonatus dengan kondisi patologis bila kadar bilirubin 1 tidak terkonjugasi berupa ikteros yang nyata pada minggu pertama kehidupan. Bilirubinemia berat dapat menyebabkan kerusakan otot permanen yang serius. Nah, sebelum ini kita harus tahu dulu apa itu bilirubin 1, apa itu bilirubin 2.
yaitu kalau bilirubin 1, bilirubin indirect, tidak larut dalam air, berikatan dengan albumin untuk transportnya, komponen bebas lemak, bebas larut dalam lemak, komponen bebas bersifat toksik dan untuk otak. Jadi kalau kita temukan kejang karena bilirubinnya meningkat, itu memang karena bilirubin tipe 1-nya yang tinggi. Sedangkan bilirubin tipe 2 adalah bilirubin direct, larut dalam air, tidak larut dalam lemak, dan tidak toksik di otak. Nah, bagaimana dengan metabolismenya? Ya, darah itu ketika tali pusat dipotong, jadi dia masih mendapatkan darah dari ibunya. Nah, yang usianya beda dengan usia darah ketika dia menghasilkan sendiri sel darahnya. Nah, yang Hb dari orang tuanya itu akan dipecah menjadi hem dan globulin. Nah, dengan artinya hem globulin ini, maka hem akan dipecah menjadi hem dengan perantaraan hem oksigenasi akan dipecah menjadi biliverdin. Nah, biliverdin ini akan diubah lagi menjadi bilirubin. Nah, ini yang dikatakan bilirubin tipe 1. Ya. Jadi pecahan dari biliverdin menjadi bilirubin. Nah, bilirubin ini jadi dibilang yang dikatakan bilirubin tipe 1. Ya. Terus berikatan dengan albumin, dia akan dikonjugasikan di hati. Nah, dengan perantaraan enzim namanya UCB. Nah, dari di hati ini akan diubah dari bilirubin 1 menjadi bilirubin yang terkonjugasi. Nah, bilirubin yang ini yang sebelum dibawa albumin ke hati namanya bilirubin bebas yang tidak terkonjugasi. Jadi bilirubin yang berasal dari biliverdin itu namanya bilirubin bebas atau bilirubin terkonjugasi, tidak terkonjugasi atau bilirubin 1. Tapi setelah di hati akan diubah menjadi bilirubin yang terkonjugasi atau bilirubin 2. Nanti tadi sudah dijelaskan bedanya bilirubin 1 sama bilirubin 2. Ya. Nah, mengapa bayi mengalami icteris pada minggu pertama kehidupan? Karena meningkatnya produksi bilirubin. Turnover sel darah merah yang tinggi, artinya produksi pemecahan sel darah merah yang tinggi. Dan menurunnya umur sel darah merah yang berasal dari orang tua si bayi. Penurunan ekskresi bilirubin, penurunan uptake dari dalam hati, penurunan pemecahan dalam hati dan peningkatan sirkulasi bilirubin enterohepatik sehingga ekskresi baik setelah usia 1 minggu. Jadi sebetulnya teman-teman itu nggak usah khawatir kalau timbul kuning pada bayi baru lahir itu di minggu-minggu pertama itu sebetulnya bisa fisiologis, bisa patologis tergantung nanti berlangsungnya sampai kapan. Kalau di usia minggu pertama sampai minggu kedua terus menghilang, berarti kondisinya memang fisiologis. Tapi kalau sampai berlanjut di usia ke-4, 3 sampai 4 minggu, harap hati-hati. Mungkin ada faktor-faktor organ yang lain yang berpengaruh dan sifatnya patologis. Nah, icterus pada neonatus itu disebabkan peningkatan kadar bilirubin serum. Bila bilirubin serum lebih dari 5 mg per desiliter. Nah, dikatakan hiperbilirubinemia bila bayi cukup bulan dengan bilirubin lebih dari 12,5. Kalau BBLR lebih dari 10. Ini bilirubin 1, bilirubin yang belum terkonjugasi. Nah, ada keupanya sebetulnya pemantauannya. Bagaimana sih? Apakah perlu tindakan apa enggak? Pada usia umpamanya 24 jam, dia bilirubinnya sudah
15 dia masuk high risk zone. Jadi memang ada evaluasi. Bila usia 60 jam berarti sekitar 3 hari atau 2 hari. Terus bilirubinnya masih 12 gitu, tergantung usia kehamilannya. Dia bisa high intermediate risk zone. Jadi tergantung nanti kadar bilirubinnya sesuai dengan usianya berapa. Apakah perlu tindakan atau tidak. Ya. Nah, terus pada neonatus, mengapa kita khawatir kalau meningkatnya kadar bilirubin itu menyebabkan bilirubin encephalopati. Jadi tiba-tiba bayinya kesadarannya menurun. Diawali dengan tahap 1, letargi, hipotoni, refleks isap buruk, demam, hipertoni, opistotonus, seperti tetanus. Dan kondisi terlihat membaik padahal ada squalor, yaitu kehilangan. Nah, tadi di awal pada bayi-bayi prematur saya sebut ada kehilangan sensori neural, timbul cerebral palsy, timbul abnormalitas pada sistem penglihatan. Nah, ini yang harus diperhatikan. Tahap 1 timbul gejala harus kita waspada. Terus demam, hipotoni kita waspada. Tapi tahap 3 berarti sudah squalor, artinya dia membaik cuman dengan ada gejala sisa yang ditimbulkan. Makanya ikteros pada bayi baru lahir itu harus khawatir dan tidak gegabah juga. Khawatir kalau kita temukan kadar bilirubin yang tinggi. Tapi kalau masih dalam batas sesuai dengan zonanya tadi, ya kita nggak usah khawatir. Itu bisa sifatnya fisiologis, bisa juga sifatnya patologis. Nah, dikatakan keracunan bilirubin bila kadar bilirubin lebih dari 20 mg per desiliter. Atau 25 atau lebih dari 30. Itu menyebabkan, tergantung nanti bayinya, masing-masing bayi kadang beda. Ada yang cuma 20 masih tenang-tenang aja, tapi kita harus waspada. Terus kita perhitungan juga usia kehamilan. Adakah hemolisis? Hemolisis itu pemecahan sel darah merah yang berlebihan. Adakah morbiditas yang lain? Asfiksia, hipoglikemi, atau asidosis, atau obat yang menggantikan bilirubin dan ikatan dengan albumin yang lain. Ini yang saya garis bawahi, kalau teman-teman bekerja di rumah sakit, itu kadang kita sering gegabah ketika bayi sepsis, kita berikan antibiotik. Kita perhatikan ikatan albuminnya dengan berpengaruh nggak? Ternyata berpengaruh kalau kita memberikan obat-obat tertentu yang menyebabkan ikatan bilirubin yang harusnya dengan albumin tergantikan dengan ikatan albumin berikatan dengan obat-obatan tersebut, sehingga bilirubinnya tidak bisa dikonjugasikan, sehingga tidak bisa diubah menjadi bilirubin 2. Ya. Nah, bayi sering mengalami ikteros pada minggu pertama kehidupan, terutama pada bayi kurang bulan. Dapat terjadi secara normal atau fisiologis dan patologis. Kemungkinan ikteros sebagai gejala awal, penyakit utama yang berat pada neonatus. Jadi kita harus waspada. Kalau ikteros ya tetap kita waspada, screening, kadar bilirubinnya berapa. Coba perhatikan di kurvanya, diplotkan masuk zona mana, apakah perlu tindakan fototerapi atau tidak, apakah perlu tindakan transfusi tukar apa enggak, nanti kelihatan di situ. Itu perlu ditangani secara seksama karena bilirubin akan masuk ke dalam sel saraf dan merusak sehingga otak terganggu dan mengakibatkan kecacatan sepanjang hidup dan kematian. Jadi memang tidak hanya mengganggu pada otak saja, pada yang sifatnya patologis itu juga dapat mengganggu di sel-sel di hepa, tapi itu jarang. Kalau pada bayi-bayi yang mengalami gangguan kelainan kongenital atau atresia biliari, tidak hanya otaknya aja yang terganggu, bahkan hepanya pun bisa terganggu sebagai tempat pemecahan karena ada gangguan pembuangan pada saluran
yang menghubungkan ke saluran empedunya terganggu, sehingga bilirubin bisa balik lagi ke HEPA sehingga mengganggu fungsi HEPA-nya sendiri. Ya. Faktor risikonya BBLR, tetap penyakit hemolisis. Nah, tadi terjadi pemecahan hemoglobin yang berlebihan karena inkompatibilitas atau ada perbedaan dari resus golongan darah pada bayi, asfiksia atau asidosis, hipoksia atau trauma cerebral, dan infeksi sistemik seperti sepsis. Itu merupakan faktor risiko terjadinya hipobilirubin. Pada bayi prematur, awitannya lebih cepat, puncaknya lebih lambat, kadar puncaknya lebih tinggi, memerlukan lebih banyak waktu untuk menghilangnya sampai usia 2 minggu. Penyebab kuning normal, pembentukan berlebihan. Tadi kalau kita ngerti tentang metabolisme bilirubin, kita akan paham pembentukan bilirubin berlebihan. Volume sel darah merah yang lebih besar, umur sel darah merah yang lebih pendek, sehingga dipecah, hingga jumlahnya banyak. Besarnya bilirubin kembali ke usus dan pembuluh darah meningkat, atau gangguan perubahan bilirubin, atau gangguan bilirubin pengeluarannya lebih rendah. Ini yang menyebabkan bayi yang kuning tapi masih normal. Yang fisiologis tadi terjadi setelah pada bayi cukup bulan. Awitan terjadi setelah 24 jam. Puncak pada 3-5 hari, menurun setelah 7 hari. Jadi dalam 1 minggu harusnya kuningnya sudah menghilang. Bayi cukup bulan rata-rata memiliki kadar bilirubin serum puncak 5-6 mg. Dikatakan fisiologis berlebihan bila 7-15. Sebetulnya dia fisiologis, tapi juga kita lihat juga kadarnya sampai seberapa, perlu fototerapi apa enggak, atau cukup dengan pemberian ASI yang optimal apa enggak. Nah, dikatakan non fisiologis sebelum 24 jam sudah kuning, tingkat kenaikannya lebih cepat. Batasannya 15 mg pada cukup bulan atau kurang lebih dari 10 pada yang prematur. Bertahan lebih dari 8 hari, bertahan pada 14 hari yang prematur, dan timbul tanda-tanda penyakit lain. Itu dikatakan yang patologis atau non-fisiologis. Nah, kalau yang fisiologis dimulai pada hari pertama, terus puncaknya sampai di sini. Tapi yang patologis sebelum 24 jam dia sudah naik. Ya, dari kurva ini kelihatan mana yang fisiologis, yang mana yang non fisiologis. Nah, pemeriksaan klinik kita dapatkan biasanya menggunakan pencahayaan yang cukup, tampak kuning pada bayi. Terus muncul pada daerah wajah, menjala ke bawah dan ke ekstremitas. Tekan kulit ringan memakai jari tangan untuk memastikan warna kulit dan jaringan subkutan. Pada hari pertama, ujung hidung. Pada hari kedua, lengan dan tungkai. Pada hari ketiga, seterusnya tekan pada tangan dan kaki. Karena dia sifatnya menjala ke arah bawah dari ekstremitas. Jadi dari atas turun ke bawah. Seperti itu. Nah, seperti ini. Penilaian klinis untuk beratnya eksterus. Lajunya sefalokolor dari atas ke bawah. Secara visual mungkin membuat kita kurang tepat untuk memahami situasi. Jadi tergantung pencahayaannya nanti kalau kita mau memeriksa apakah baik eksterus atau tidak. Nah, sebagai patokan kita bisa menggunakan Kramer. Ada Kramer 1, 2, 3, 4, sampai 5. Di situ bisa kita lihat ini batas kadar bilirubinnya menggunakan satuannya. Jadi lihat dulu satuannya. Pakai mikromol atau miligram persen. Nanti dia lihat dulu. Jadi kalau kita lihat ada Kramer 1 dengan wilayah wajah tok. Jadi kemungkinan sekitar 1000 mikromol, 100 mikromol. Kalau sudah tangan dan kaki itu sudah kuning, berarti sudah Kramer 5. Itu harus kita rawat di rumah sakit. Gini. Nah, derajat pembagian Kramernya kalau kita pakaikan bilirubinnya seperti ini. Ini yang menggunakan alat namanya bilirubin meter transkutan, tapi memang
jarang dipakai di tempat kita. Pemeriksaan penunjang tergantung tersedianya fasilitas ada apa enggak di rumah sakit. Biasanya pemeriksaan ini juga dikombinasikan dengan pemeriksaan golongan darah untuk mengetahui adanya hemolisis apa enggak antara ibu dan bayinya. Bila ibu memiliki golongan darah O, dianjurkan untuk menyimpan darah tali pusat setiap pasien untuk pemeriksaan lanjutan yang dibutuhkan karena kadang sering terjadi inkompatibilitas ibu dan bayi sehingga pemecahan sel darahnya lebih cepat pada balita sehingga perlu pemeriksaan cepat dan tindakan yang cepat. Kadang belum serta diperlukan bila ditemukan ikteros 24 jam pertama kehidupan karena sifatnya patologis. Untuk puskesmas atau fasilitas penunjang biasanya jarang tersedia sehingga pemeriksaan dan penajam ini sangat diutamakan. Makanya yang dipakai adalah metode Kramer. Nah, pemeriksaan sistematis ikteros pada bayi, pada neonatus, ibu hamil, golongan darahnya harus dicek. Jika ibu RH negatif memiliki golongan darah O, berarti periksa golongan darah jenis RH, DAT, tali pusat ibu. Di sini nanti karena RH negatif itu susah untuk didapatkan untuk orang Indonesia. Nah, jadi memang biasanya pada perkawinan antar negara. Nah, ini biasanya kita harus punya data bagaimana golongan darah ibunya, RH-nya gimana, golongan darahnya apa. Memantau ikteros pada bayi setidaknya 8-12 jam. Jika tingkat ikteros kelihatan terlalu tinggi untuk usia bayi, lakukan pengukuran bilirubin transkutan atau bilirubin serum total dengan pemeriksaan darah. Manajemennya bagaimana? Ikteros fisiologis tidak memerlukan penanganan yang khusus, dapat rawat jalan, dan untuk kembali jika ikteros berlangsung lebih dari 2 minggu. Jika bayi dapat menghisap, anjurkan untuk menyusui secara dini. ASI eksklusif minimal setiap 2 jam. Jika bayi tidak menyusui, berikan melalui pipa NGT atau sendok atau gelas. Letakkan bayi yang di tempat cukup mendapatkan sinar matahari selama 30 menit 3-4 hari. Jaga agar bayi tetap hangat. Kelola faktor penyebab. Setiap ikteros yang timbul dalam 24 jam pasca kelahiran adalah patologis. Jadi kalau dia kuning sebelum 24 jam harus hati-hati. Pada bayi dengan ikteros Kramer 3 atau lebih perlu dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap setelah keadaan bayi stabil. Nah, ini yang tadi panduan untuk fototerapinya. Bila masuk zona rendah seperti ini. Bayi dengan risiko rendah dengan usia kehamilan lebih dari 38 minggu dan sehat. Bayi dengan risiko sedang, kalau ini bayi dengan risiko yang lebih tinggi. Jadi kita lihat dulu ada bilirubin. Cuman hal yang harus diperhatikan di sini ada satuannya, ada milimol, ada yang miligram per desiliter. Kebanyakan laboratorium di rumah sakit kita di Indonesia menggunakan miligram per desiliter. Nah, fototerapi bukan dengan sinar ultraviolet. Jadi panjang gelombang cahaya 40-50 nanometer. Jadi yang digunakan sinar biru. Gelombang sinar putih juga bisa, ya. Ada spektral iridansi yang menggunakan pencahayaan khusus, tapi jarang kita pakai. Nah, pada fototerapi itu fungsinya apa? Untuk mengubah bilirubin konjugasi menjadi yang tidak terkonjugasi menjadi bilirubin yang terkonjugasi secara natural, ya, di mana pada fototerapi itu terjadi proses namanya isomerisasi yang mengubah bilirubin non konjugasi menjadi bilirubin yang terkonjugasi. Ini panduan terapi sinar berdasarkan kadar bilirubin serum, tergantung kadar bilirubinnya, tergantung kondisi klinisnya. Makanya anamnesa perlu
detail apakah cukup bulan, sehat apa enggak, apakah ada faktor risiko atau tidak. Fototerapi dengan sumber cahaya dan perlu juga diperhatikan jarak dan cahayanya. Kalau bisa sedikit sedekat mungkin sampai 10 cm pada bayi. Maksi fototerapi intensif daerah permukaan harus hati-hati. Semua pakaian dilepas kecuali popok dan harus dilakukan penutupan pada mata karena akan mengganggu, fototerapi itu akan mengganggu pada gonad dan penglihatan pada bayi. Nah, komplikasi yang fototerapi adalah pemisahan ibu dan bayi, peningkatan IWL, otomatis terjadi evaporasi yang berlebihan. Terus timbul Bronze baby syndrome, bayinya coklatan seperti tembaga. Itu memang komplikasi, tapi dia akan menghilang dengan sendirinya. Penurunan bilirubin serum yang bagaimana yang diharapkan dengan fototerapi? Dengan fototerapi standar penurunan diharapkan 6-20% pada kadar bilirubin awal pada 24 jam pertama. Kapan fototerapi dihentikan? Bila sudah turun lebih kurang dari 10, diketahui penyebab hipobilirubinnya. Jika fototerapi berhasil, maka dilakukan transfusi tukar. Ini biasanya dikerjakan di rumah sakit tipe A. Ya, transfusi tukar dengan mengganti darah dengan darah yang dari luar 2 kali dari total kebutuhan transfusinya. Pasti ada komplikasinya, gagal jantung, hipoglikemi, emboli udara, sepsis, makanya biasa dikerjakan di rumah sakit yang dengan NICU yang NICU yang bagus. Pemulangan, nasihati ibu mengenai pemberian minuman dan membawa kembali jika menjadi lebih kuning. Gitu aja dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Monggo. Oke dok, ini sudah ada pertanyaan masuk dari Febri Kurniawati. Ingin tanya dok, apakah bayi baru lahir yang sering mengeluarkan air liur 2 jam pertama setelah lahir menunjukkan adanya tanda hipoglikemi atau hipotermi? Ya, sebetulnya bukan tanda hipoglikemi atau hipotermi pada bayi lahir. Ketika dia hiperekskresi dari air liurnya. Nah, sebetulnya kalau kita kerjakan IMD dari awal, itu sebetulnya bermanfaat buat bayi. Ketika bayi baru lahir, itu dia akan hiposekresi dari air liurnya. Itu sebetulnya tanda natural, tanda yang natural kalau dia itu ingin mencari puting susu ibunya. Makanya 1-2 jam pertama setelah bayi lahir harus kita lakukan IMD. Kenapa seperti itu? Karena dia akan mengenali puting susu ibunya karena baunya akan menyerupai dengan air ketuban ibunya. Nah, dari situ ketika IMD sudah dikerjakan, akan merangsang refleks isap si bayi. Nah, sebetulnya itu tanda bahwa saya sudah siap untuk menerima air susu ibu. Gitu. Lanjut. Oke dok, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Lailatul Mahfiroh. Izin tanya dokter, BBL yang ibunya belum keluar ASI sampai hari kedua postpartum atau post SC sesar sehingga bayi belum menyusu sama sekali, apakah ada resiko terjadi hyperbilirubin karena BBL tersebut? Ya. Mengingat bahwa BBL masih mempunyai cadangan glukosa dalam tubuhnya sampai 24 jam. sampai 48 jam. Ya. Terima kasih pertanyaannya bagus. Jadi segini, makanya
kenapa kita selalu menganjurkan IMD, inisiasi menyusu dini. Memang bayi itu punya cadangan energi 12-24 jam yang bentuk glikogen di tubuhnya. Tapi dia juga butuh cairan. Dok, perlu susu formula enggak? Enggak, jangan pakai susu. IMD dikerjakan dulu. Kalau IMD dikerjakan dulu, kemungkinan untuk keluarnya air susu ibu itu lebih cepat, sehingga bayi lebih cepat juga mendapatkan air susu ibu. Apalagi air susu ibunya yang pertama keluar mengandung kolostrum yang mempunyai zat-zat imunologis, zat pertahanan tubuh yang penting buat bayi. Nah, terus bagaimana dok kalau dia tidak mendapatkan, ASI-nya tidak keluar? Biasanya jangan berikan susu formula, tapi berikan yang lain, umpamanya air gula seperti kita pakai D10, D5. Itu hanya sempatnya sementara untuk mencegah baik tidak terjadi hipoglikemi atau tidak terjadi dehidrasi yang berlebihan. Tetap usahakan dukung ibunya untuk tetap memberikan ASI, karena kondisi ASI itu keluar tidak hanya dipengaruhi kondisi ibu, tapi kondisi fisiologis ibu juga berpengaruh. Kalau ibunya senang, ibunya tenang dengan kelahiran bayinya, maka ASI-nya akan bisa secepatnya akan diproduksi. Ya. Oke dok, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Fufa, dari ahli jenjang S1 kebidanan. Izin bertanya dok, banyaknya bayi yang beresiko untuk terjadi hipoglikemi, apakah perlu setiap bayi dilakukan pemeriksaan GDA walaupun bayinya bugar? Ya, tadi kan di slide saya ada dijelaskan, ada namanya bayi yang beresiko, yang punya resiko tinggi terjadi hipoglikemi. Ya, tidak semua bayi untuk dilakukan pemeriksaan GDA. Tapi coba kalau anamnesanya bagus, dapat diketahui faktor resikonya, maka bisa di screening untuk pemeriksaan gula darahnya. Jadi tidak semua bayi diperiksa GDA-nya, tapi hanya bayi-bayi yang beresiko untuk terjadinya hipoglikemi yang kita lakukan pemeriksaan gula darah. Ya, terima kasih dokter. Masih dari Mas Fufa. Pada bayi yang mengalami ikterus pada minggu pertama kelahiran, biasanya tindakan yang dilakukan menjemur bayi di bawah sinar matahari pagi itu sudah betul atau tidak ya dok? Apakah perlu dijemur di saat jam berapa dan berapa lama? Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, pada prinsipnya fototerapi itu kan sifatnya mengubah bilirubin yang tidak terkonjugasi menjadi bilirubin yang terkonjugasi bersifat natural dengan proses namanya isomerisasi. Tapi perlu diingat bahwa bilirubin akan cepat dibuang atau dihilangkan lewat ekskresi, baik itu buang air kecil maupun buang air besar. Nah, yang lebih penting juga selain sebetulnya pilihan utamanya bukan foto dijemur seperti itu. Pilihan utamanya adalah pemberian ASI yang baik. Nah, bagaimana? Nah, kebanyakan kesalahan kita ketika mendapatkan bayi kuning karena memang faktor asupan ASI-nya yang tidak mencukupi. Bukan produksi ASI-nya yang kurang, tapi bagaimana ASI itu sampai ke bayi itu dengan baik dan cukup. Artinya cukup terus betul. Bagaimana? Biasanya kesalahan yang paling sering saya temui di poliklinik adalah manajemen laktasinya yang nggak benar. Di mana posisi bonding atau pelekatan dari saat menyusui itu yang tidak pas. Nah, kalau posisi
menyusuinya tidak pas, otomatis ASI yang diterima bayi juga tidak mencukupi. Makanya tidak hanya dengan menjemur kuningnya akan menghilang, tapi juga bagaimana pintar nggak ibunya menyusui. Pintar dalam tanda petik artinya posisi menyusuinya pas, produksi ASI-nya juga cukup. Gitu. Oke, terima kasih dok. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dian Purmitasari. Izin bertanya dok, jam yang direkomendasikan untuk menjemur bayi yang paling bagus di jam berapa nggih? Ya, Apakah ada literatur yang mengatakan akan lebih efektif jika dilakukan di jam 10 siang karena gelombang sinarnya lebih mudah untuk masuk ke kulit? Terima kasih. ya antara jam 9 sampai jam 10. Bahkan ini teman-teman di Surabaya sedang melakukan penelitian itu apakah efektif dengan pada jam-jam yang lebih panas, biasanya di jam 11 sampai jam 12. Nah, sementara ini belum ada rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk jamnya. Memang kita masih pakai jam 9 dan kalau nanti penelitian itu sudah keluar, mungkin akan disampaikan ada SOP yang terbaru bagaimana kalau bayi yang dengan kuning itu dilakukan penjemuran pada jam berapa. Tapi yang lebih saya tekankan tidak dengan penjemuran pada bayi. Penjemurannya nggak lama kok, cuma 5-10 menit, nggak sampai 15 menit. Yang penting itu bagaimana ASI-nya cukup apa enggak. Gitu. Oke, terima kasih dok. Pertanyaan berikutnya dari Natofatis Suryati. Ketika ada bayi di bawah kontrol setelah 6 hari kelahiran dinyatakan kuning dengan bilirubin 16, 2 hari kemudian dilakukan fototerapi, tetapi kenapa setelah dilakukan fototerapi bayi susah menyusu? Asuhan apa ya yang tepat kita berikan? Terima kasih. Ya. Ketika bayi dengan faktor risiko bilirubinnya di atas hipobilirubin yang melebihi batas normalnya, biasanya kita anjurkan dengan fototerapi. Nah, ingat ketika kita melakukan fototerapi pasti ada IWL yang hilang, intrinsic water loss dari tubuh si bayi. Ya, itu harus diperhitungkan. Kalau bayi itu perlu dilakukan infus, kita pasang infus. Tapi kalau bayi itu refleks isapnya bagus, produksi ASI ibunya bagus, maka kita tetap walaupun tidak diampus dapat dilakukan fototerapi dengan pemberian ASI yang maintenance yang rutin. Berarti ibunya harus nungguin bayinya saat fototerapi. Biasanya kita anjurkan setiap 2 sampai 3 jam harus menyusui. Nah, bagaimana dok? Dia di fototerapi? Ya sudah, saat dia pengen menyusu berarti fototerapinya dimatikan, ibunya menyusui lagi. Nah, setelah selesai kita lanjutkan fototerapi lagi. Begitu. Oke, terima kasih dok. Pertanyaan selanjutnya dari Dian Permitasari. Dokter izin bertanya, bagaimana dengan teori penundaan pemotongan tali pusat yang diharapkan dapat mengurangi resiko anemia pada BPL? Namun ada ke arah peningkatan resiko ikterus pada bayi. Terima kasih. Ya, betul pertanyaannya. Kalau kita melakukan penundaan atau namanya delay clamping, jadi bukan pemotongan tali pusat, kita ngeklaimnya ditunda dulu. Tapi ada syaratnya, delay clamping itu hanya bisa dilakukan pada bayi yang lahir normal, pada bayi yang tidak berisiko. Misalnya pada bayi yang dilakukan seksio tapi kondisi bayinya diperkirakan bagus-bagus saja, nggak ada masalah, baru kita melakukan delay clamping. Tapi kalau bayinya lahir dengan asfiksia tidak boleh dilakukan delay clamping. Nah, bagaimana dengan faktor resikonya terjadinya
ikterus. Kita harus perhitungkan. Ikterus kan ada dua. Ada yang fisiologis, ada yang patologis. Nah, kalau kita paham tentang metabolisme dari bilirubin, kapan bilirubin itu dipecah menjadi bilirubin yang terkonjugasi. Nah, setelah terkonjugasi kapan dibuang? Maka kita bisa memperkirakan. Enggak masalah kalau delay clamping dengan penunda delay clamping dengan terjadinya hemoglobin nggak bisa nggak banyak berpengaruh, walaupun memang untuk mengurangi resiko anemia, umpamanya delay clamping tapi ibunya anemi, ya bayinya tetap juga anemi, ya. Jadi kita bisa delay clamping untuk mencegah ini, pastikan dulu ibunya anemi apa enggak. Kalau ibunya anemi terus delay clamping, ya tetap aja bayinya anemi. Tapi biasanya kabar ibu-ibu anemi itu ada kompensasi di awal, bayinya masih hemoglobinnya masih bagus. Nah, setelah beberapa saat setelah pemecahan bilirubin dia terjadi anemi. Tuh. Jadi nggak ada masalah dengan delay clamping untuk mengurangi gejala resiko anemi dengan terjadinya ikterus. Selagi itu fisiologis ya nggak masalah. Seperti itu ya. Lanjut. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mas Lihah AJ. Ya, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Elis Yuli Astuti. Izin bertanya, Dok. Jenengan tadi menjelaskan untuk pemberian susu formula rentan terjadi alergi, sehingga bisa digantikan pemberian D5 atau D10. Itu kita di BPM bolehkah memberikan dengan cara seperti apa dan berapa cc? Ya, 2 hari di awal ketika ibu melahirkan itu kadang produksi ASI-nya belum ada. Nah, sehingga orang tua khawatir jangan-jangan nanti dia kehausan. Apakah terjadi hipoglikemi? Kalau kita lihat teorinya, hipoglikemi nggak mungkin terjadi. Kecuali memang ada faktor risikonya pada si bayi. Nah, yang jadi problem, kalau dia kehausan gimana, Dok? Makanya salah satu anjuran adalah kita menggunakan D5 atau D10. Biasanya pakai D5 karena kalau D10 sangat hipotonis, makanya kita pakai yang D10 aja. Biasanya itu kita berikan menggunakan pipet, atau kalau dulu saya waktu PPDS itu pakai sloki kecil. Bayi diposisikan di sama perawatnya posisi setengah duduk, terus gelas lokinya itu didekatkan ke mulutnya. Dia secara refleks akan mengeluarkan lidahnya untuk mengecap. Nah, itu kan sifatnya sementara untuk mencegah terjadinya dehidrasi pada anak. Kalau hipoglikemi jarang terjadi kecuali pada bayi yang berisiko. Nah, biasanya kalau nggak pakai sloki seperti itu, biasanya kita pakai menggunakan pipet seperti itu. Nah, ini sering kita temui di rumah sakit, di klinik, belum apa-apa bayinya sudah dikasih susu formula dulu. Padahal kalau kita menunggu dengan sabar, kita kerjakan sesuai dengan perintah advis dokternya, ASI-nya pasti akan keluar dengan maksimal, dengan optimal. Nah, kenapa saya selalu menekankan tidak menggunakan susu formula? Karena tadi dari awal saya sudah bilang, ketika bayi baru lahir itu diberikan susu formula, maka tubuhnya akan disensitisasi dengan kandungan yang ada di susu formula. Walaupun dia tidak mempunyai riwayat alergi susu sapi, otomatis tubuhnya akan mengeluarkan zat-zat yang mengetahui bahwa ini ada susu sapi yang bisa menyebabkan timbulnya alergi. Gitu. Oke, dokter, terima kasih.
Dari Lailatul Mahfiroh, masalah terbesar di lapangan itu kecemasan yang berlebih dari ibu dan keluarga, Dok. Dan jujur kita sebagai pelaksana kesulitan menghadapi kengayalan keluarga karena biasanya ketika visit SPA mereka iya-iya dan manut aja. Tapi Ya, pada kenyataannya mereka selalu cemas ketika ASI ibu belum keluar. Mungkin ada solusi dari SPA gimana, Dok? iya. Jadi gini, Silahkan. ketika Ya. kecemasan, yang penting tuh KIE ke orang tuanya sudah diajarin sama dokternya, nggak ada masalah Bu. Tetap aja namanya orang tua pastikan cemas. Tapi perhatikan, ketika kecemasan itu muncul ya ke orang tua, pasti akan berpengaruh ke produksi ASI. Itu yang pertama. Terus yang perlu diperhatikan, sampaikan ke orang tua bahwa bayi itu tidak mungkin mengalami hipoglikemi di awal-awal kehidupannya karena dia punya cadangan energi. Nah, kalau dulu saya ketika pendidikan karena itu di rumah sakit, biasanya kan rawat gabung kan. Nah, saat dimandikan itu, kalau memang produksi ASI-nya ibunya tidak mencukupi atau belum keluar, makanya diambil alih gunakan D5 itu untuk mensupport sementara bayinya. Jadi ketika selesai dimandikan bayinya. Terima kasih Bu, teman-teman sekalian. Mungkin minggu depan bisa kita ketemu lagi. Sebelumnya saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.